4 baris dari atas. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu idza warada fi kitabin aw sunnatin, bahwasanya apabila datang satu nas baik dalam kitab maupun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya Allah itu berbeda dengan makhluk. Tapi di Quran kita temukan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, bersemayam, itu kan sama kayak makhluk. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, itu sama wajah. Yadullah fawqa aydihim, itu ada ya, itu di Quran. Di sunnah diantaranya Rasulullah bersabda, yanzilullahu fi kulli lailin, Allah turun setiap malam. Allah turun kan kayak makhluk, kayak kita manusia, turun naik turun, itu kan sifat makhluk. Fala budda min ta'wilihi, maka tidak boleh tidak, harus daripada pentakwilannya. Bimakna, dengan artian sorfihi anu zahirihi, membuangnya, menjauhkan yang tersebut dari zohirnya, dari zohir lafaznya, dari zohir tekstual nas tersebut. Yadun, yanzilu, harus kita mentakwilnya. Maksudnya apa sih mentakwil? Membuang zohirnya. Berarti di sini bukan secara hakikat. Ini step pertama. Jangan difikirkan secara hakikat. Oh, berarti yang dimaksud di situ majaz. Karena lawannya hakikat adalah majaz. Dan majaz ada ilmunya, ada babnya. Di mana adanya bab majaz itu? Oh, adanya di ilmul bayan. Berarti orang yang ingin mentakwil harus menguasai bahasa Arab, khususnya ilmu balaghah, lebih khusus lagi ilmul bayan. Jadi nggak sembarangan mentakwil, bukan dengan hawa nafsu. Makanya Imam As-Sunusi dalam Muqaddimah Sanusiyahnya, Muqaddimah Sanusiyah ada beberapa muqaddimah, mungkin disebut muqaddimah. Itu ada satu muqaddimah, beliau berkata, di antara sebab kafirnya orang, di antara sebab orang terjerumus pada kekafiran, jahilnya dia akan kaidah bahasa Arab. Ini luar biasa, ini muqaddimah amiqah. Ini luar biasa beliau. Di antara orang bisa kafir karena dia bodoh dari kaidah bahasa Arab. Di antara kaidah bahasa Arab ya tentang hakikat dan majaz, yang adanya di ilmul bayan. Majaznya itu ada majaz akli, ada majaz mursal, nanti ada kinayah, ada ta'alluq, ada qarinah, ada bab. Maka orang yang mendefinisikan, yang mengartikan zohirnya ayat atau hadis tersebut, mereka jahil dalam kaidah bahasa Arab. Maka pantas Imam Sanusi bilang begitu. Mereka terjerumus dalam kekafiran dalam keadaan tidak sadar. Karena kenapa? Mereka jahil dengan kaidah bahasa Arab. Maka penting belajar bahasa Arab. Bahasa Arab tuh ke semua tempat. Orang yang ngaji nahu, ngaji sorok, jangan dipandang lebih rendah sama yang tahfiz Quran. Tahfiz Quran luar biasa, menghafal Quran, sampai pojok-pojoknya dihafal, sampai mentok. 3 baris dari bawah, 4 baris dari atas, bagus, hafal Quran bagus banget. Tapi lebih bagus lagi ada yang menyisihkan kemampuannya untuk memahami Al-Quran itu. Mabnan ay lafzon. Dari alhamdulillah sampai qul a'udzu birabbin nas, 1 titik pun gak ada yang berubah. Allah udah janji. Allah juga akan berjanji, Allah juga akan menjaga, maknanya tidak akan keluar daripada ilmu-ilmunya. Maka dikirim 1, 2 orang, 3 orang mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Nggak banyak yang ngaji bahasa Arab. Hanya orang-orang yang Allah pilih untuk menjaga makna-maknanya itu semua. Penting kita. Ini masuknya ke ranah tersebut. Nggak bisa kita mentafsirkan secara zohir, yadun artinya tangan, wajhun artinya muka, karena dikatakan sorfuhu an zohrihi, an zohiri, memalingkan dari makna zohirnya. Wahada mahallu wifaqin, dan ini tempat kesepakatan, yaitu mentakwil sesuatu yang zohir, minas salafi wal khalaf, dari ulama salaf dan khalaf. Salaf ulama terdahulu, khalaf setelahnya. Setelah jatuhnya Baghdad itu disebut khalaf. Itu khalaf bukan ulama sekarang, bukan ulama tahun 2020-an, bukan. Khalaf tetap ulama terdahulu, cuman setelah abad ke-5 Hijriah.
yu'awwiluna ta'wilan ijmaliyan. Ini namanya metode berinteraksi dengan ayat-ayat yang kelihatannya berbeda dengan mukhalafatul hawadithi, yadun, wajuhun, ja'a, yanzilu. Bagaimana metodenya ulama salaf untuk memahami ayat tersebut? Mereka melakukan takwil dengan secara umum, yu'awwiluna ta'wilan ijmaliyan. Ini biar dipaham. Ay min ghairi ta'yinil ma'na al-murad li tafwidhihi lahu ta'ala. Maksudnya takwil secara umum yaitu dengan tidak mentakyin, dengan tidak mengkhususkan, dengan tidak membatasi makna yang diinginkan. Caranya gimana? Li tafwidhihi lahu ta'ala, dengan menyerahkan makna itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka metode yang pertama disebut dengan metode tafwidh, yaitu metodenya ulama salaf. Maka ketika ia bertemu dengan ayat-ayat yang terlihat ada jisimnya, ia melakukan metode tafwidh. Fayaqulun, lalu mereka berkata, ulama salaf, fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah ta'ala. Ini tatbik metode tafwidh. Ia lagi baca Quran, ketemu firman Allah ta'ala, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ada yadun. Yadun artinya tangan. Tangan sifatnya manusia, sifatnya makhluk. Artinya kalau Allah itu punya tangan berarti sama kayak makhluk. Sementara kita punya akidah Allah itu mukhalafatul hawadisi, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Bagaimana nih urusannya? Dipikirin, nggak mungkin Allah punya tangan seperti itu. Lalu bagaimana dengan metode tafwid? Laisal muradu minha annalahul jarihatal ma'lumata. Bukan yang dimaksud dari ayat itu, dari yadun itu, bahwa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai jarihah, anggota al-ma'lumah yang sudah diketahui. Ya yadun, sebagaimana yadun kita ketahui. Bukan itu, laisal murad. Lalu bagaimana kalau yang dimaksud tangan itu bukan tangan kayak kita? Beliau melanjutkan, wala ya'lamul murada minhu illallahu ta'ala, dan tidak mengetahui yang dimaksud dari itu illallahu ta'ala kecuali Allah ta'ala. Itu yang disebut tafwid, menyerahkan maknanya, bukan menyerahkan lafaznya. Ini beda tipis nih. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Ar-Rahman bersemayam di arsy. Bagaimana maksudnya? Allah yang lebih tahu. Yang pasti bukan maksudnya itu jisim. Jadi menyerahkan makna, bukan membatasi makna. Kalau sekarang tafwidnya itu tafwid lafaz, yang dilakukan oleh segelintir kelompok sekarang, mereka tafwid, tapi tafwidnya dengan ta'yin. Nah, di atas min ghairi ta'yinil ma'na. Kalau yang sekarang tafwidnya ta'yin. Bagaimana mereka bertafwid? Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Maksudnya bagaimana tuh? Ya kita serahkan kepada Allah. Maksudnya ya Allah punya tangan. Jadi tafwid orang sekarang itu tafwid dengan mentakyin, dengan mentajsim, dengan mentajsid, menjasabkan, menjisimkan dan menjasadkan. Kalau yang dimaksud ulama salaf enggak begitu. Mereka punya kaidah, punya usul, punya i'tiqad Allah berbeda dengan makhluknya. Maka ketika ketemu ayat-ayat jisim, ayat jasad, mereka menyerahkan maknanya tanpa membatasi, menghukumi dan menentukan maknanya. Kalau sekarang kita tentuin, dia yang nentuin. Ya bersemayam, ya duduk kayak kita, ditentuin. Tapi kalau tafwidnya ulama salaf enggak ditentuin. Saya serahkan pada Allah. Maksudnya ban, isi enggak tahu. Yang pasti bukan kayak kita tangannya. Artinya yang pasti enggak berjisim kayak kita, enggak mempunyai sifat kayak kita sebagaimana kita seperti ini. Itu disebut tafwid. Itu metode pertama, metode ulama salaf. Wal khalafu, sementara ulama khalaf yang belakangan ini setelah 5 Hijriah melakukan yu'awwiluna ta'wilan tafsilian, mentakwil dengan takwil yang terperinci. Ya, kalau di atas tafwid menyerahkan tanpa membatasi, ya, artinya tanpa menentukan. Kalau yang ulama khalaf mentakwil dengan takwil tafsiri,
Maksudnya bagaimana? Ai ma'abayanil ma'nal murad, dengan menjelaskan makna yang diinginkan. Fayaqulun, lalu mereka berkata dengan metode takwil ini, fi hadhil ayat, pada ayat yadullah fawqa aydihim misalnya, laisal muradu minha, bahwasanya tidak dimaksud dari ayat itu, annalahul jarihatal ma'lumata, bahwasanya tidak ada bagi Allah anggota yang diketahui, yang diketahui seperti kita. Tidak ada anggota, tidak ada jisim, sebagaimana yang maklum. Wa innamal muradu, dan sesungguhnya yang diinginkan, annalahu ta'ala, bahwasanya bagi Allah Ta'ala kudratan, ada kudroh. Jadi yadun di situ ditakwil dengan kudroh, kudratullah fauqa aydihim. Jadi yang kedua disebut dengan thariqatut takwil. Bagaimana takwil? Yang pertama jelas jauhkan segala sesuatu yang bersifat tajsim dan tajsim, lalu takwil, lalu tafsirkan dengan sesuatu yang layak bagi Allah, yaitu kudratullah. Maka dikatakan thariqatus salafi aslam wa thariqatul khalafi a'lam. Metode ulama salaf lebih selamat, menyerahkan semuanya kepada Allah. Kita nggak tahu, yang pasti bukan kayak kita iyatnya, bukan kayak kita wajuhunnya, bukan kayak kita yanzilnya, kita serahin pada Allah. Aslam lebih selamat, mentafwid. Adapun thariqatul khalaf a'lam, lebih butuh ilmu. Maksudnya a'lam, mentakwil nggak sembarangan. Ini niat enak apa ya? Oh kudroh kali, tulis kudroh, nggak begitu. Ada babnya. Ini namanya majaz mursal. Ada alaqohnya, ada qarinahnya. Kalau wajhun maksudnya apa? Kalau istawa maksudnya apa? Itu semua ada ilmunya. Maka orang-orang khalaf membutuhkan ilmu yang banyak untuk mentakwil satu ayat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imamul Haramain. Di antaranya adalah menguasai ilmu balaghah. Jadi ilmu alat itu bukan buat bisa baca kitab doang, salah. Kalau orang ngaji nahwu, sorof, balaghah, mantik, buat apa? Buat baca kitab, salah. Itu kependekan tujuannya. Kalau buat baca kitab doang kependekan. Tapi untuk menjauhkan kita dari hal-hal yang seperti ini, menjauhkan kita dari hal-hal syubhat, bahkan menjauhkan kita dari jurang kekafiran. Itu dua thariqah, dua metode yang harus kita pegang erat-erat. Intinya dari dua thariqah itu satu persamaannya, menjauhkan segala sesuatu yang bersifat makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik tafwid maupun takwil, keduanya dipakai. Karena keduanya pernah menjadi metode para ulama terdahulu. Karena persamaannya, kedua metode tersebut sama-sama menjauhkan Allah dari sifat-sifat makhluk, munazzahun an dzalik. Wa hadza huwal muradu min qauli sahibil jauharah. Dan ini yang dimaksud dari perkataan pengarang kitab Jauharatut Tauhid. Jauharatut Tauhid itu nazoman di ilmu tauhid. Habis hafalin Aqidatul Awam, hafalin tuh Jauharatut Tauhid 144 bait. Itu yang mengarang Al-Imam Mulaqqani. Itu ngarang Jauharatut Tauhid cuman semalaman doang. Diimla, didikte. Di antara baitnya itu wa kullu nausin awhama at-tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Wa kullu nasin, dan segala nas baik Quran maupun hadis, awhama tashbiha, yang mempunyai waham, prasangka ada tashbih di dalamnya, itu penyerupaan Allah pada makhluknya, awilhu takwil, thariqah yang khalaf, aw fawwid atau tafwid, thariqatus salaf, yang sama-sama keduanya menjauhkan Allah dari jisim dan jasad. Warum tanziha, dan lemparkan penyucian Allah pada ayat-ayat tersebut. Sucikan Allah dari segala bentuk yang samanya ia pada makhluk.